selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yesus dahsyat? Yes, yes, yes. Gracia Kids, joy, joy, joy. For you, for me, for all. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, sekarang ketemu lagi sama Miss Adis di hari Jumat. Tanggal berapa yo? Ada yang masih ingat? Tanggal 7 Mei 2021 ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya dengan sukacita. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa. Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amin. Nah, anak-anak, kita mau memuji Tuhan hari ini ya. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting, ting. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Duk, duk, duk. Hati-hati gunakan kakimu. Duk, duk, duk. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan semuanya. Ting, ting, ting. Amin. Duk, duk, duk. Hati-hati gunakan semuanya. Ting, ting, ting. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya. Ting, ting, ting. Amin. Wah, anak-anak harus hati-hati menggunakan seluruh tubuh kita. Karena seluruh tubuh kita dipakai untuk memuji Tuhan ya. Untuk menyembah Tuhan ya. Dan kita mau ganti pujian kita. Dalam banget cintaku dalam banget cintaku dalam banget ya. Kita mencintai Tuhan itu sangat dalam ya. Nah, begitu juga Tuhan Yesus juga mencintai kita sangat lebih dalam daripada kita ya. Wah, sekarang anak-anak kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya.
Semua siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau angkat pujian penyembahan kita. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Oh, firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Mari anak-anak kita mau terus bernyanyi. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolong aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Haleluya. Mari kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Anak-anak kita mau katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Kau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik selamanya. Amin, haleluya Yesus. Oh, selamanya, selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Mari anak-anak kita mau bersatu dalam doa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to listen Story Bible. Bless us in Jesus' name. Amin. Anak-anak, yuk kita mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kemarin melanjutkan tentang kisahnya Bapak Ishak yang ada di Gerar ya.
Nah, kalau di sana saat Bapak Ishak ada di Gerar, teman-teman Bapak Ishak datang ya, yang waktu itu ada di Filistin, yaitu Bapak Elimelek ya, dan juga banyak teman-temannya ya. Elimelek salah, Bapak Abimelek. Abimelek dengan temannya Ehuzal dan Epikol ya. Nah, Epikol dan Ehuzal anak-anak ya. Ahuzat dan Epikol. Mereka teman-teman Bapak Ishak saat ada di Filistin. Mereka datang menjumpai Ishak. Ishak mengatakan, "Bukankah kamu menyuruh saya pergi dari negeri Filistin?" Tetapi Bapak Abimelek, Epikol dan Ahuzat, mereka mau mengunjungi Ishak saat itu ya. Nah, saat mereka mengunjungi Ishak, berarti Ishak kan sudah tidak bertengkar lagi ya dengan teman-temannya. Ishak itu menjadi orang yang tidak suka bertengkar ya, membawa damai ya anak-anak ya. Nah, mereka diberi makan oleh Ishak ya. Kalau anak-anak punya teman-teman, anak-anak suka berbagi kan? Nah, Ishak juga begitu. Ishak itu berbagi dengan teman-temannya ya. Nah, Ishak juga tidak suka akan pertengkaran. Ishak mau terus berdamai dengan orang lain ya. Nah, anak-anak juga seperti itu. Anak-anak mau hidup berdamai dengan orang lain. Anak-anak mau hidup tidak marah-marah, tidak bertengkar. Nah, itu yang baik, seperti Bapak Ishak ya. Nah, pada hari itu juga datang juga hamba-hambanya Bapak Ishak dan memberitahukan kepadanya bahwa sumur mereka telah digali lagi yang keempat. Nah, mereka kan sudah menggali sumur yang pertama, kemarin sudah, kedua sudah, sumur yang ketiga Rehobot sudah. Sekarang mereka menggali lagi satu sumur supaya mereka tidak bertengkar terus ya, memperebutkan sumur-sumur. Nah, hamba-hambanya Ishak itu berkata bahwa kami telah mendapat air lagi, katanya. Lalu dinamainya lah sumur itu Sheba. Apa anak-anak? Sheba. Karena nama kota. Sebab itu nama kota itu adalah Barsheba. Beersheba. Bukan Barsheba, Beersheba. Beersheba, ingat. Nama sumuran terakhir digali oleh hamba-hambanya Ishak apa? Sheba, ya. Nah, karena berada di kota Beersheba. Nah, lalu Ishak pun tinggal di situ dengan lama bersama dengan anak-anaknya dan juga mantu-mantunya ya. Kita melihat betapa Ishak saat Ishak menyukai kedamaian, Ishak tidak suka bertengkar, Ishak itu mengalah ya. Maka Tuhan memberkati Ishak. Anak-anak, setelah ini ada film animasi tentang Ishak yang berada di Gerar yang berjudul Ishak si Pembawa Damai ya. Nah, kita mau belajar dari Ishak ya. Ishak mau menjadi seorang pembawa damai. Oleh karena itu, kita juga harus menjadi pembawa damai. Jangan nanti tiba-tiba, "Miss, ada Yohanes. Yohanes suka bikin orang berantem." Nggak boleh ya. Nah, harus sebagai anak yang membawa damai dimanapun kita berada ya. Nah, anak-anak, yuk kita mau melanjutkan dengan menonton film yang akan Miss Adis berikan ya. Nah, yuk tutup matanya, lipat tangan, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran yang kami terima hari ini. Kami belajar dari Bapak Yakub, di mana Bapak Ishak menjadi seorang pembawa damai. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang membawa damai dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Anak-anak, sebelum kita mau nonton filmnya, Miss Adis kasih pertanyaan dulu ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa nama sumur yang digali terakhir kali oleh hamba-hambanya? Namanya sumur apa? Lalu berada di kota apa? Nah ya, coba anak-anak pasti bisa
menjawabnya ya. Yuk kita menonton ya film animasinya hari ini. Komik Alkitab Anak. Ishak si Pendamai. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 26 ayat 12-35. Suatu hari di tanah Negeb, terjadilah kelaparan, tidak ada makanan. Lalu Tuhan memerintahkan Ishak tinggal di tanah Gerar sebagai orang asing. Tuhan berkata akan memberkati Ishak dan membuat keturunannya banyak seperti bintang di langit. Ishak pun menabur di Gerar dan mendapat hasil panen 100 kali lipat dan menjadi orang sangat kaya. Tetapi, Abimelek Raja Filistin menjadi iri hati lalu mengusir Ishak dan rombongannya. Ishak pun pergi ke lembah Gerar membawa kambing, domba dan lembu sapi yang banyak jumlahnya. Ishak menemukan banyak sumur tertutup tanah milik ayahnya dahulu yang sudah tidak terpakai. Ketika para hamba Ishak itu menggali sumur itu, tiba-tiba keluarlah airnya sangat banyak. Karena sumur itu bisa keluar airnya, para gembala Gerar mengusir gembala Ishak. Ishak dan para gembalanya pun mengalah dan menyerahkan sumur itu kepada gembala Gerar. Ishak pun pergi lagi mencari sumur lain, dan gembala Gerar merebutnya juga. Abimelek tahu Ishak disertai Tuhan, karena itu memohon agar Ishak jangan balas dendam. Ishak dan Abimelek Raja Filistin itu membuat perjanjian untuk saling damai. Ishak bertambah kaya lalu mendapatkan sumur baru dan menetap di kota Bersheba. Ayat hafalan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Kitab Matius pasal 5 ayat 9.